Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adila Kurnia Ramadhani, NIM 085. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang manajemen distribusi UMKM. Pada umumnya, manajemen merupakan sesuatu yang paling esensial terhadap individu maupun organisasi yang mempunyai tujuan, sehingga mereka bisa mengatur diri dan organisasinya dengan sebaik mungkin. Jika kita lihat dari pemilik usaha, UMKM dapat digambarkan sebagai usaha bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, maupun berusaha ukuran kecil yang tidak termasuk pada kalangan atas, tetapi usaha tersebut termasuk pada kalangan menengah ke bawah. Meskipun demikian, UMKM ikut memberikan peran yang besar bagi pertumbuhan dan kemajuan ekonomi pada suatu negara, bahkan pada negara yang sedang berkembang. Setiap UMKM yang didirikan akan menjadi peluang bagi seseorang yang sedang pengangguran. Berdirinya UMKM membuat warga negara tidak merasa dibedakan pada segi tingkatan maupun stratanya. Mengapa demikian? Karena seseorang yang tidak memiliki gelar dapat memiliki usaha sendiri tanpa adanya persaingan dengan orang lain yang memiliki tingkatan lebih tinggi dari orang yang tidak memiliki gelar tersebut. UMKM berbeda dengan perusahaan besar. Bedanya, jika UMKM mempunyai persyaratan kerja yang lebih ringan dibandingkan persyaratan pada perusahaan besar. UMKM juga memberikan peluang bagi seseorang yang ingin mempunyai pekerjaan tambahan. Tetapi usaha tersebut tidak dapat meninggalkan aktivitas hariannya. Contohnya seperti mahasiswa yang ingin mempunyai usaha seperti kerajinan tangan ataupun kuliner. Hal tersebut juga bisa dilakukan oleh ibu rumah tangga dan lain sebagainya. Seorang produsen yang baru mendirikan usahanya biasanya mendistribusikannya sendiri, karena mereka belum memiliki mitra bisnis sehingga perusahaan tersebut mengerjakan seluruh kegiatan mulai dari proses produksi sampai proses distribusi dengan ditangani sendiri melalui penjualan door to door. Beda lagi pada perusahaan yang sudah berskala besar, di mana mereka dalam mendistribusikan produknya bisa dilakukan sendiri melalui distributor maupun menyerahkannya kepada seorang distributor dependen. Hal ini biasanya terjadi pada perusahaan yang menilai lebih efektif mendistribusikan melalui distributor independen atau tidak memiliki kemampuan terutama untuk memiliki atau menyewa gerai toko. Sehingga akhirnya distribusi diserahkan kepada pihak distributor sepenuhnya. Mulai dari lokasi pusat pertokoan, lokasi pinggiran pusat bisnis, maupun lokasi tingkat ketiga. Prinsipal pada kondisi seperti ini, kedudukannya bisa dikatakan lemah, karena prinsipal seringkali meminta secara berlebihan supaya distributor bersedia memajang produk tersebut. Tapi di sisi lain, hal tersebut terjadi pada perusahaan yang merasa percaya diri pada kemampuan produknya, sehingga menawarkan produknya kepada calon-calon distributor yang bersedia untuk mendistribusikannya dengan imbalan yang ditawarkan. Contohnya seperti pada suatu perusahaan, misalnya perusahaan tas yang ada di Surabaya memberikan penawaran
kepada calon distributor yang ada di Bandung dan di Malang untuk mendistribusikan produk tersebut dengan syarat distributor yang dimaksud harus memiliki gerai di lokasi-lokasi strategis serta harus berbelanja tas tersebut pada prinsipal minimal Rp60 juta. Dan ada pula perusahaan yang melakukan pekerjaan distribusi dengan dua cara sekaligus, yaitu melalui distributor dan juga mendistribusikannya sendiri melalui gerai atau toko yang dimilikinya. Biasanya hal tersebut terjadi pada perusahaan yang sudah didirikan pada waktu lama. Karena jika perusahaan yang sudah didirikan dalam waktu yang cukup lama, perusahaan tersebut memiliki banyak mitra bisnis, sehingga memiliki agen maupun jenis distributor lainnya. Distributor yang termasuk pada hal ini berupa pedagang besar, grosir, maupun pedagang eceran lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Surapandu, NIM 1907211000037. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen SDM UMKM. Yang pertama, dari perencanaan SDM. SDM adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia bukan hanya sebagai alat produksi, tetapi juga sebagai penggerak dan penentu berlangsungnya proses produksi dan segala aktivitas organisasi atau dalam perusahaan. SDM memiliki andil besar dalam menentukan maju atau berkembangnya suatu organisasi atau perusahaan. Oleh karena itu, kemajuan suatu organisasi ditentukan pula bagaimana kualitas dan kapasitas SDM di dalamnya. Dengan demikian, sumber daya manusia merupakan aset terpenting dalam suatu organisasi atau perusahaan skala besar maupun skala kecil. Yang kedua yaitu adalah analisis pekerjaan. UMKM mampu menjadi stabilisator dan dinamisator perekonomian di Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat penting memperhatikan UMKM, disebabkan UMKM mempunyai kinerja lebih baik dalam tenaga kerja yang sangat produktif, meningkat produktivitas tinggi, dan mampu hidup di sela-sela usaha besar. UMKM mampu menopang usaha besar seperti menyediakan bahan mentah, suku cadang, dan bahan pendukung lainnya. UMKM juga mampu menjadi ujung tombak bagi usaha besar dalam menyalurkan dan menjual produk dari usaha besar ke konsumen. Kedudukan UMKM ini semakin mantap. Selain mampu menyerap tenaga kerja cukup banyak, UMKM ini bersifat lincah sehingga mampu bertahan di dalam kondisi yang tidak menguntungkan, seperti terjadinya krisis global. Umumnya UMKM memiliki strategi dengan membuat produk unik dan khusus sehingga tidak bersaing dengan produk dari usaha besar seperti itu. Yang selanjutnya yaitu orientasi. Sumber daya manusia atau yang bisa disebut juga SDM merupakan faktor penentu organisasi atau perusahaan. Maka kompetensi menjadi aspek yang menentu keberhasilan UMKM. Dengan kompetensi yang tinggi yang dimiliki oleh SDM dalam suatu organisasi akan menentukan kualitas SDM yang dimiliki, yang pada akhirnya menentukan kualitas kompetitif UMKM tersendiri. Selanjutnya yaitu ada pelatihan dan pengembangan. Mengembangkan SDM di UMKM merupakan upaya banyak pihak untuk mengembangkan bisnis UMKM. Hal ini banyak dilakukan melalui peningkatan pengetahuan di bidang pemasaran, teknik produksi, keuangan, dan lain-lain. Sementara itu, keterampilan pelaku UMKM sendiri di bidang pengelolaan SDM kurang mendapat perhatian. Secara umum, berdasarkan pengamatan, beberapa tantangan yang dihadapi UMKM dalam mengelola SDM adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kepatuhan dengan hukum. UMKM
Menghadapi hal ini terlebih bagi mereka yang usahanya sudah berkembang dan tenaga kerjanya mulai bertambah. Tantangan yang dihadapi UMKM dalam hal ini adalah mematuhi ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku, seperti memulai memiliki peraturan kepegawaian perusahaan terdaftar di Dinas Tenaga Kerja setempat. Selain itu juga ketentuan mengenai hak-hak karyawan, jaminan kesehatan, lembur, dan lain-lain. Perihal kepatuhan hukum ini tentu memerlukan energi UMKM selain pengaturan yang cukup. Yang kedua yaitu kesulitan dalam rekrutmen. UMKM biasanya kesulitan menentukan standar dalam melakukan rekrutmen. Umumnya mereka langsung saja mencontohkan usaha lain dari sisi pemenuhan pegawai, kurang cermat dalam menyesuaikan dalam kebutuhan bisnis. Yang ketiga yaitu menetapkan peraturan. UMKM sering merasa bahwa peraturan ini nantinya akan membebani dirinya sendiri. Pemilik usaha umumnya kurang bisa menentukan hal-hal apa saja yang perlu diatur. Terkadang pemilik terlalu tegas atau khawatir karyawan malah akan mengendor kerjanya bila dibuat peraturan. Yang keempat yaitu mengembangkan kompetensi pegawai. Sedikit sekali pemilik usaha UMKM memahami dengan tepat bagaimana potensi karyawannya. Hal ini karena umumnya konsentrasi pemilik lebih ke arah produksi pemasaran keuangan. Selain pemilik tersebut biasanya adalah key person yang memiliki keahlian produksi, pada umumnya pemilik sangat lupa melakukan update terhadap keterampilan sendiri. Alhasil, tak ada SDM atau sumber daya manusia dalam UMKM tersebut yang berkembang di sisi kompetensinya. Dan yang kelima, menetapkan upah pegawai. Pada umumnya UMKM kesulitan dalam menentukan upah pegawainya. Sebagian mereka tidak memperhitungkan upah untuk diri sendiri atau anggota keluarga yang membantu dalam kegiatan usaha. Kompensasi. Segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa atau kontribusi dikatakan kompensasi. Pemilik UMKM harus menetapkan kompensasi harus dengan persyaratan adil dan layak. Tidak munafik, dikatakan bahwa kompensasi seringkali menjadi faktor dorongan utama bagi seseorang dalam bekerja. Kompensasi bisa berupa material dan non-material. Kompensasi material biasanya diberikan dalam bentuk uang berupa gaji, bonus, tabungan, dan lain sebagainya. Sementara kompensasi non-material bisa diberikan dalam penghargaan atau pengakuan sosial atas kinerjanya. Selanjutnya yaitu di fasilitas. Ada 3 fasilitas di sini. Yang pertama, fasilitas inkubator di kantor, ruang pertemuan, ruang konsultasi kewirausahaan, jaringan internet, telepon, dan lain-lain. Yang kedua, fasilitas lainnya dalam tahapan inkubasi adalah fasilitas pembiayaan, fasilitas pemasaran, serta penulisan bisnis plan aplikasi ke lembaga keuangan. Yang ketiga, jaringan inkubator bisnis meliputi sektor swasta, pemerintah, LSM atau NGO, asosiasi atau kelompok yang dapat membantu memfasilitasi pendanaan usaha, memperluaskan pemasaran, dan juga menyediakan akses teknologi untuk mengembangkan usaha. Inkubator merupakan lembaga yang memberikan fasilitas, membuka jalan bagi akses informasi, pengetahuan, sumber daya keuangan, maupun teknologi bagi UMKM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Destia Mega, NIM 048. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko UMKM. Manajemen risiko UMKM dapat diartikan suatu cara atau proses mengidentifikasi, memantau, dan mengelola risiko potensi untuk meminimalisir dampak negatif yang berpengaruh terhadap organisasi.
Dalam setiap bidang, dalam organisasi atau bisnis, pasti memiliki resiko. Jika melakukan cara yang efektif dalam memanajemenkan resiko, maka akan membantu menilai resiko sama yang negatif atau menjadi ancaman bagi organisasi dan juga memberi strategi atau panduan untuk menanggulanginya. Tahapan proses manajemen resiko secara garis besar adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi resiko merupakan proses yang secara sistematis dan terus-menerus dilakukan untuk mengidentifikasi kemudian timbulnya resiko atau kerugian terhadap perusahaan. Terus yang kedua, analisis resiko. Setelah melakukan tahapan identifikasi pada risiko, selanjutnya masuk dalam analisis risiko. Tujuan analisis risiko adalah untuk memisahkan risiko kecil yang dapat diterima dari risiko besar dan menyiapkan data sebagai bantuan dalam prioritas dan penanganan risiko. Terus yang ketiga adalah pengelolaan risiko. Merupakan salah satu unsur dalam menunjang pelaksanaan tata kelola perusahaan adalah pengelolaan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Terus teknik yang digunakan untuk menangani dampak konsekuensi yang terjadi akibat risiko yaitu risk avoidance, risk transfer, dan juga risk deferral, dan yang terakhir risk reduction. Yang keempat adalah eksekusi perencanaan manajemen risiko. Setelah melakukan pengelolaan, selanjutnya adalah tahap eksekusi dari perencanaan manajemen risiko. Dilakukan dengan pertimbangan pengelolaan risiko yang identifikasi dan pengelompokannya berdasarkan kemungkinan terjadinya risiko. Terus yang kelima, monitoring risiko. Monitoring adalah komponen terakhir dalam manajemen risiko. Proses pemantauan dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan setiap komponen lainnya berfungsi sebagaimana. Di sisi lain, pada manajemen risiko UMKM terdapat beberapa risiko yang dapat dialami, di antaranya risiko keuangan. Dalam perusahaan, risiko keuangan sering terjadi dan efeknya sangat berdampak untuk seluruh kegiatan atau aktivitas organisasi. Terus yang kedua, risiko strategis. Risiko ini sering terjadi jika organisasi atau perusahaan tidak mampu untuk bersaing dengan para kompetitor, baik secara kualitas produk maupun bersaing dari segi harga dan marketing di zaman modern yang serba digital. Terus yang ketiga, risiko operasional. Risiko operasional biasanya murni terjadi dari internal organisasi atau perusahaan, seperti terjadinya risiko kerugian yang disebabkan karena kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan keuangan. Terus yang keempat, risiko yang dipicu kondisi fisik dan non-fisik atau hazard risk. Risiko hazard adalah risiko yang sangat mungkin terjadi dan menyebabkan terjadinya risiko. Secara umum, hazard dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, physical hazard dan juga moral hazard. Physical hazard adalah kondisi yang terjadi dan dapat memicu terjadinya risiko berupa kerugian fisik seperti kerusakan kebangunan fisik yang terjadi karena adanya bencana alam seperti banjir, kebakaran, dan gempa. Moral hazard adalah risiko yang dilakukan oleh orang yang berasal dari lingkungan organisasi atau perusahaan. Sementara itu, dalam manajemen risiko UMKM juga mempunyai beberapa tujuan dalam praktiknya. Di antaranya, yang pertama, tujuan sebelum terjadinya peril. Yang pertama itu tujuannya adalah hal-hal yang bersifat ekonomis. Yang kedua itu hal-hal yang bersifat non-ekonomis. Terus yang ketiga, tindakan penanggulangan risiko dilakukan untuk memenuhi kewajiban yang berasal dari pihak ketiga atau pihak luar perusahaan. Dan tujuan yang kedua itu tujuan setelah terjadinya peril. Itu pun yang pertama adalah menyelamatkan operasi perusahaan. Terus mencari upaya-upaya agar
operasi perusahaan tetap berlanjut sesudah perusahaan terkena peril atau kerugian. Yang ketiga itu mengupayakan agar pendapatan perusahaan tetap ngalir meskipun tidak sepenuhnya. Yang keempat itu mengusahakan tetap berlanjutnya pengembangan usaha bagi perusahaan yang sedang melakukan pengembangan usaha. Terus yang terakhir berupaya tetap dapat melakukan tanggung jawab sosial dari perusahaan.